setuju dengan Pak Yai Said, kalau memang foto tok tanpa deskripsi, berarti dia tidak menyebutkan jenis, tidak menyebutkan nauk, maka tidak sah. Dalam bek mausufin fitimah ataupun bek do'in. Kalau hanya sekedar foto, karena foto tidak mewakili jenisnya, karena foto tidak mewakili nauknya. Banyak gambar gambar itu sarung BAS, motifnya sama, tapi ternyata itu atlas. Sama, gambarnya sama persis, motifnya persis. Jadi gambar itu tidak mewakili jenis apalagi nauk. Maka saya sangat setuju kalau memang nauk, kalau gambar saja tanpa deskripsi, tapi itu sangat jarang. Sekarang itu di online itu sudah ada deskripsinya. Iya. Jadi ada jenis-jenis. Nggih, ada deskripsinya. Ukuran pun ada. Ada jenisnya, ada ukurannya, ya. Nggih. Ada warnanya, kan itu. Nggih. Jadi kalau saya lebih cenderung transaksi online ini itu sah selama tidak menafikan kiat aib. Itu. Nggih. Jadi baru ini dia juga dapat dengan Pak Sakit, sependapat dengan Bukani, tapi tidak sependapat apabila di dalam deskripsi ini memasukkan apa itu akad salam. Akad salam karena barangnya sudah ada dan jelas. Kan gitu. Kalau kan itu ya tidak bisa dikatakan kecuali kalau dengan ini pesen barangnya orang tapi sampai diberi contoh aku gak pernah lagi kan orang iya kan? Bahasa salam itu waduk Arabi. Kalian diambil contoh kan mana? Jadi waktu itu sekilo jelas itu sampai gambar jadi barang itu contoh contohnya kaos ini itu gak bisa tahu karena harus memang orang kaosnya kan orang itu ya sekarang lalu kami soal bisa dia menurun takbir kan? Boleh. Itu yang kamu begini. Kok enggak? Iya Mas Epa. Itu oke. Sering ya ono. Mungkin bisa diarahkan ke salam bisa juga sakit diponakan ke dari airnya mau seperti itu tergantung perbedaan itu kan TGT AKT kemauan nek menawi tenggine bahasa Arab antara nebek karo salam gitu. Waduk dari bahasa pun beda, kemudian konsekuensi dari akad pun itu beda. Sementara kita wong Jawa pun itu juangil antara yang tuku karo pesen yang beda. Nggih, kita langsung kemawon. Tegene sing yang menjadi bahan pertanyaan adalah sah atau tidak praktek seperti itu. Kalau memang salam, punika konsekuensinya setunggal, kudune barangnya punika boten muayyan. Sementara praktek punika, ono kalane muayyan, ono kalane boten. Nek misale, kula pesen seshab, napa laptop misalnya gitu, punika kan nggih boten muayyan. Artosipun namun di pesen apapun itu mereknya karet seri ini sehingga sakit kemauan dipun angkati salam. Adapun apapun itu dalam salam kedah wonten Rasul mal transfer pun itu kan termasuk bagian dari Rasul mal transfer pun itu dan sesuai dengan kalian apapun itu ketentuan di dalam salam harus mengirimkan Rasulullah dulu dan tidak harus muslim ilah puniko memiliki barang yang dijual lewat salam puniko karena dengan adanya praktek salam puniko sak badani muslim ilah mendapatkan transfer kan sakit dipun
boleh barang ini sesuai dengan yang dipesankan. Tetapi kalau misalnya kita arahkan kepada napa punika bayi maksud punika kan tegene perbedaan tegene akad kemawon. Bedane seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Kalau bayi punika kedah barang muayyan. Tapi salep punika mboten muayyan. Kalian salep punika ada taruhan yang lain. Muslan fi punika kan kedahipun dobit. Mudobit punika nggih terukur cetha. Lah nek kados pesen napa punika es utawi jajan punika kan mboten pun dobit nggih. Mulane nggih punika sang jelas praktek sagus ngaten punika sesuai dengan maqasid syariah nggih. Nggih dipun perwelehkan saged dipun arahke teng ngene napa punika saged dipun arahke teng ngene salep. Ngoten mawon. Oke. Terus dari Berso, jadi istilahnya sama dengan jam siapa? Ya, bisa dikategorikan salem, bisa dikatakan B, tinggal akadnya saja. Pada waktu akad itu bagaimana? Nah, ini sekarang Dr. Jamal nih, Dr. Jamal. Ya enggak. Saya tertarik soal yang kedua. Semoga soal yang pertama ini jangan lama-lama para kiai, karena yang kedua ini yang ditunggu masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baca takbir wae itu sing kiai-kiai kan sing coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saking tausiah di Tuhani satu akar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ulama Indonesia dengan yang ulama Mesir. Watani minal asya bai'u syai'in ay ainin mausufin fiddimah. Iku wae kados diterangke Kiai Musyafa, Kiai Berso, Kiai Bayu. Walau kana thawbu al-mawsuhu bi hadhihi sifah hadiran indahu fa innahu la yadurru li annahu inma tumida ala sifah al-multazimah fi dhimah. Seperti Pak Kiai Bayu fa innahu la yasihu li annal muayyan la yaltazimu fi dhimah wa yusamma hadza bisalami in aqada bilah bisalam awis salam wa in aqada bilah bil bait fa huwa bai'un la salamun. Fa inna kalamal musannif fil bai' fi dhimmah bilah bil bai' fasalamu lahu ahkam wal bai'u fi dhimmah lahu ahkam. Fa ahkamu salam ngene stausyan yustaratu qabdu ra'sil mal fil majlis wala yasikhul istibdal anhu walal hawalatihi wala alaihi wa yasikhu dzalika kullu fi thamani fil bai' fi dhimmah fala yustaratu fi qabdu thaman fil majlis. Kalau kita konsisten dengan takrif salam memang agak sulit. Kados yang disampaikan Pak Kiai Bayu tadi. Yang namanya salam itu bai'u syai'in mausufin bidhimah bilah bisalam. Ya, ada bilah bisalam awis salam. Tapi kalau kita mau mengambil esensinya, semuanya adalah because disampling. Apakah namanya itu salam, apa namanya itu baik mausuf bil dhimmah, selama tidak ada gharar, saya kira ya sah. Bagi yang COD pakai baik mausuf bil dhimmah, tapi kalau ada gharar tidak sah. Tapi ada, saya ingin takbir dari Pak Kiai Bayu tentang khiyarul aid tadi. Jadi baik mausuf bil dhimmah ketika gharar itu sah karena bisa dikembalikan. Ada khiyarul aid. Tadi sebelum baru saja tadi itu istri saya COD terus tanya, Pak gimana bakso masailnya? Belum, nanti masih. Karena menurut ini yang biasa ngantar ke tempat saya itu kalau ada aid itu langsung sekali bisa dikembalikan. Jadi ada itu aplikasi Shopee atau apa, ketika menerima barang disuruh buka dulu. Kalau sesuai dengan apa yang ada di online itu diterima, kalau enggak bisa langsung kembali.
ada. Tapi Pak Bayu tadi kayaknya belum ya. Soal khiyarul aib. Kalau takbirnya maksudnya takbirnya. Jadi persoalannya kalau kita hukum sah kalau tidak ada gharar, tapi kalau ada gharar kan tidak sah. Tapi ketika ada opsi khiyarul aib itu kan lebih longgar. Jadi ketika ada aib itu apa ya? Aib itu tidak gharar. Enggak, tidak gharar. Berarti gini aja Pak Bayu, kalau menurut saya kalau ada itu sah sepanjang tidak ada gharar. Tapi kalau ada gharar seperti yang dikhawatirkan Pak Kiai Musyafa, ya berarti tidak sah. Di mana-mana kalau ada gharar kan tidak sah. Karena merugikan mustahil. Jadi intinya kalau kita larikan ke baik mausufun bidimah itu lebih longgar. Karena tidak ada istiratu qabdi taman fil majlis. Lebih longgar dan di dalam kitab-kitab salaf kalau kita larikan ke salam itu agak ketat karena akadnya harus bilang di salam awis salam. Itu. Terima kasih. Itu guys, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Jamal itu adalah kitab yang tausiah. Pada dasarnya adalah pokok Pak Sabari dialog terbuka, pokok. Dikit aja. Ya. Isyarat itu, nek kula pribadi ngeten nggih. Terus bisa sah baik mau supir timah itu asal apa? Asal satu yang gaib tadi termasuk ya baik usul timah kan baik ainul itu sebelum akad mustari itu sudah tahu mabeknya. Kemudian juga harus tetap ada unsur takjilus sama. Jadi ada unsur takjilus sama. Tidak boleh barang sudah datang baru dibayar. Jadi kalau bisa ditempatkan ini takbir saya tadi yang sudah saya baca. Ini yang takbir masalah ada melihat lebih dulu barang mabeknya. Kemudian selang beberapa hari baru ada transaksi. Artinya baiknya tidak, mabeknya tidak hadir, gaib, ini bisa. Jadi wala yajuzu bi'ul gharari bahwa ghairu ma'lumin linahyi anhu. Wala yustaratu al-ilmu bihi min kulli wajhin. Wal yustaratu al-ilmu bi'ainil mabi'i wa qadrihi wa sifatihi. Jadi ada kira-kiranya, ada sifatnya. Terus wala yasifu bi'ul ghaibi ila idza kana ra'ahu qabla al-aqdi. Jadi fala yasihu bai'ul ghaibi ila idza kana ra'ahu qabla al-aqdi. Satu. Kemudian catatnya TOD itu tadi saman baru diberikan ketika mabek sudah diterima. Nah ini kan wasani anna bi'al al-ghaibah ya. Innama ujiza ala khiyari ru'ya. Khiyar ru'ya itu tentunya memasukkan ketika ada aib bisa dikembalikan, ketika tidak sesuai bisa dikembalikan. Itu lidarurah adanya indah ta'adzuri ru'yah. Karena sulitnya untuk melihat di Indonesia Surabaya atau Indonesia maka lewat HP dan ru'yatul mabek lewat HP itu tidak mencukupi. Jadi adanya an-nafa lil ajli ya an-nafa al-ajla lil ba'i' bita'jili samani. Jadi itu bisa menarik pemanfaatan bagi penjual. Umpamanya bita'jili samani dengan menerima sama terlebih dahulu meskipun boleh tidak di majlisil akdi. Kalau salam kan harus di majlisil akdi dan nanti lafalnya beda, kata-katanya dengan tuh. Jadi kalau ini dilarikan ketika bayarnya, ketika barang sudah diterima baru dibayar, menurut saya tetap tidak sah. Kalau mau sah, ini dilarikan ke mu'atah yang ada hilaf atau diangkati baru dengan kurirnya. Oh kitabnya iya benar. Ini khasiat Bujaironi yang khasiat Bujaironi yang masalah harus dia dulu. Terus yang ada takjil sama ini hawi kabur 5 wardi. Jadi istilahnya
apa yang disampaikan oleh Kang Musafak tadi itu istilah berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Jamal. Sekarang gimana Dr. Jamal? Misalkan saya kemarin itu kan hasil muktamar di Lampung, kan hari ini tidak saya bawa. Tetapi kitab, saya kira Pak Kiai Sabar itu membawa sama Al-Syara Al-Yaqutun Nafis, bahwa transaksi dengan wasail modern itu lebih memudahkan kita. Itu artinya muktamar sudah memperbolehkan, tentu dengan syarat bahwa yang dikirim itu sesuai dengan kriteria yang ada dalam platform, apakah di Facebook, di Instagram atau apa. Sehingga takbir-takbir yang tadi mengatakan tidak sah itu sudah dipapang semua dalam Ahkamul Fuqaha, Qaul As-Shaf, Qaul Azhar, sama dengan perbuatannya Mbak Yai Sahal soal jawazul bibil mindzar itu. Beliau tetap kekeh mengatakan tidak sah, meskipun Mbak Yai Zubair Dahlan mengatakan sah. Gus dengan garing support Gus. Makanya dengan pun sepuh ya lagi ngerasa nggak ragu kacamata, itu jelas. Tapi Mbak Yai Sahal tetap sebagai seorang murid yang kritis ya tetap berpendirian begitu. Artinya kan nek sakit muamalah itu alam musamaah. Nah, kalau sepanjang itu tidak ada gharar itu boleh. Itu menurut saya. Kalau kita kenceng dengan takbir yang dibaca Kiai Musafak, sama juga takbir yang saya bawa ini Kiai Nawawi, itu berarti praktek kebanyakan COD di kita itu tidak sah. Wah, nggak ada kulit akad lagi itu, nggak ada prakteknya maksudnya. Termasuk ya maksudnya begini, itu kan filah gitu, tapi praktek di lapangan itu kan antara apa tadi yang punya toko itu online dengan pembeli gitu. Jadi kalau menurut saya ya enak ikut muktamar saja sepanjang tidak ada gharar, itu hukumnya sah, masuk pada baik mausufun fil dhimmah. Jadi gini, Dr. Jamal itu sampai istilahnya mengikuti muktamar di Lampung kepada gitu ya. Nah, terus sekarang istilahnya COD itu pada dasarnya ya, kurir itu menyampaikan ya COD kan gitu ya, COD kan menoleh piro regane Mas sidane. Nah, kan tanpa ongkir ini 250. Terus dibayar plek ngono. Barangnya lo dulu, lah nara lo dulu kan ya kan kono ya. Lah iki dene iki ngakati yo ora sampai nemban iki kan ngono. Terus piye Pak Kasabaki? Ngeten Pak. Kula tanggapi riyen kesalahan takbir yang dibawa oleh Pak Musafak. Saya benar mengatakan itu kesalahpahaman dari Pak Musafak. Iya silakan. Jadi takbir yang dibawa tadi bahwa illa itu kalau dibaca lagi di Bajuri, di syarah-syarahnya takrib itu sudah disebutkan bahwa al-mabe' yang sudah pernah dilihat itu tidak masuk kategori be' ghaib. Silahkan dicek lagi. Coba gini. Illa dengan bahasanya tadi ya illa indah, karena ketika sudah dilihat itu bukan be' ghaib. Iya mau ilah. Sudah, satu itu. Yang kedua, saya cek lagi ini di Hawi Kabir. Ini biar fair ya, di Hawi Kabir. Bahwa yang dibaca oleh Pak Musafak itu bukan tentang persyaratan, tapi itu perbandingan. Ini baru taruh perbandingan. Perbandingan antara be' al-ain al-hadirah dan be' al-ain al-ghaibah itu gimana? Apa yang bisa didapatkan oleh be' ba'e? Apa yang didapatkan oleh mustadi? Bukan itu sebagai persyaratan. Ta'alluqnya silahkan dibenarkan. Ta'alluqnya bab bitakjil itu gimana? Lah, makanya ini sudah sore di kitab yang tadi saya baca, kitabnya Sayyidzuddin Al-Ghoyah. Ini sarah Ghoyah itu takrib. Idza ajasna
idza ajasna bai'al ghaib fa fi syartihi tariqan ahaduhuma in dzakara al jinsa sahha. Ya. Syaratnya cuma jinsi. Ya. Kemarin yang dibaca Pak Yai Hambali, khilaf yang memperbolehkan bai' ghaib itu adalah syaratnya idza usifa bi jinsi wal wasfi. Itu di Minhajul di Kanzul Ghibi. Jadi saya berani memastikan itu kesalahpahaman dari Pak Musyafa yang mengatakan illa idza ru'yat qablahu, itu masuknya bukan bai' ghaib. Bai' ghaib itu memang mustari itu tidak pernah lihat. Tapi kalau sudah pernah dilihat, itu namanya bukan bai' ghaib. Tapi gue Itu BN, muayyanah itu. terus. Silakan dicek di Bajuri, kalau ada saya carikan, saya bacakan nanti. Enggak gini, Pak Safa ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Bayu sama jenengan di dalam masalah memahami konsep fikih ila ida, ya kan itu menurut Kang Bayu itu adalah sudah istilahnya itu namanya bukan gaib karena sudah pernah dilihat kan gitu. Karena sudah tidak gaib karena sudah pernah dilihat. Nah menurut jenengan itu masih di dalam kategori gaib. Ya, terus apa dia terus? Ini ya, saya tanya. Saya pernah melihat motor. Mau juga ada rumah. Motornya tidak hitam, ditulis jual. Ya. Jadi ada motor, di situ ditulis jual. Saya lihat, kemudian saya tidak langsung ketemu orangnya untuk membeli motor ini. Baru setelah beberapa hari, saya ketemu yang punya. Motornya nggak ada, ini nggak dibawa. Terus saya mau beli motor jenengan Suzuki Honda Grand tahun 97. Ciri-cirinya ini loh Pak. Baiknya nggak bisa ada, mabuknya nggak bisa ada. Itu hanya apa tetap bisa ada. Jadi ini loh. Yang di dalam memahami ya takbir dengan ila ida karena tadi loh. Itu jangan diberikan contoh yang dari contoh sampai ngono. Istilah memahami itu menurut Kang Bayu itu dia adalah itu. Contohnya COD itu dia kan tahu roh. Sipatis baradinga. Saya kemarin kan sudah mengeluarkan takbir ya, bahwa ru'yatul mabeh min wara'i zujaj itu layak fi. Jadi ru'yah lewat HP, lewat rokok motor itu tidak mencukupi. Ketika tidak mencukupi maka tidak dianggap ru'yah. Mabih itu harus hadir. Itu kan di indal bae, bukan indal mustari. Nah saya yakin platform-platform yang berani menjual itu mabiknya sudah ada. Kalau tidak ada, dia tidak akan berani. Iya, maka saya tidak benar. Saya tidak membahas. Tak baca dulu. Walau kana thawbu al-mausufu bihadi sifah hadiran indahu indal ba'i. Jadi otomatis dia berani promo, apalagi itu sekelas Sofi terus buku lapak dan lain-lain itu pasti sebagai baik dia sudah ada. Kalau enggak jelas itu horor. Lah ini tentang ghaibah yang saya baca aja nggih. Wa thalithu bai'u ainin ghaibah an ru'yatil muta'aqidaini lam tusyahad lil muta'aqidaini imma ma'an aw li ahadihima. Jadi kalau memang salah satunya sudah khususnya baik sudah melihat,
berarti kan tidak masuk baik yang ghaibah, angin sing ghaibah. Gini loh, saya berpikirnya begini Kang Musyafa. Kalau kita keren di sini, maka kita akan membatalkan atau tidak mengesahkan keputusan tidak kamar yang sakit, tapi praktek COD yang sudah berjalan ini kemudian kita mengatakan tidak legal, tidak sah, batal. Konsekuensi di dalam ketika batal itu kan tidak bisa ditamlik. Berarti tak dosa kabeh. Iya, sudah pimpinan ya. Ya. Wal fasidul ladzi bihi lam yaqtadid wa lam yakun binabiyyin tidak mungkin. Tidak bisa Pimpinan. Jadi menurut saya kita pakai saja ibarat yang lebih longgar. Ketika muktamar atau azhar itu mengatakan nggak boleh, ya kita pilih yang muqabilul azhar yang memperbolehkan. Karena ini sudah umumul balwa, sepanjang tidak menipu gitu kan. Ini kan tidak menipu. Intinya adalah tidak menipu. Kalau memang itu tidak menipu, ya kita katakan sah. Menurut saya begitu. Ini yang mengatakan insya Allah bahasa beliau dari Imam Nawawi Qur'an. Dalam bahasa beliau Qur'an itu dikatakan. Intinya, andai kata itu nanti mungkin setuju atau tidak, bahwa BOM itu akan disahkan menurut Raudhah kalau sudah diketahui sifatnya, diketahui jenis, maka itu bisa mengapa. Tapi misalkan itu, kalau mungkin tadi bahasanya Pak Musyafa sudah pernah melihat, mungkin masih ingat, karena saya ini bukan sombong ya, karena di Bajuri saya sudah kata 2 kali dalam bab itu, illa indahu sifat itu, illa indahu ru'ya qablahu. Itu syaratnya sifat yang sudah mabek yang pernah dilihat itu tidak akan berubah sifatnya. Jadi ini kalau mau pakai bed goib, kalau memang tertentu atau dan tidak tertentu pakai bed mau sufil bitima, itu pakai takbirnya Imam Nawawi. Ini bahasanya beliau langsung Qur'an ya. Bahasa beliau itu langsung Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Uti mati barang itu. Fa'ala qaulai bai'il ghaib. Ada 2 qaul ghaib. Al-adhar mengatakan gak sah, yang qabilul adhar sah. In arafa qadrahu wa sifatahu wa illa fala yasihu qat'an. Qat'an bahasa beliau bilah khilaf. Jadi kalau memang ghaib itu tidak diketahui qadron wa sifatan, itu tidak berjalan khilaf 2 ini. Maka untuk yang mengesahkan dari Sayyidzuddin, dari Kanzur Rahibinnya Imam Mahali mengatakan idza wusifa, karena memang tujuannya dari 2 qaul ini untuk mengetahui sifatnya. Jadi saya ini permasalahan ini sudah selesai. Saya gitu ya. Saya kira itu ya. Kalau memang menafikan syarat jadi gini. Jadi ada beberapa kesepakatan baik Yeperso, Kiai Bayu, Yurkani, Dr. Jamal dan Said. Ini bisa ada 2 kategori. 1, apabila akadnya salem itu masuk salem, tapi apabila B asal tidak ada goror, ya, asal tidak goror itu adalah sah, gitu, oke? Oke, pun tipon mana sampai lu sampai di anu nih memahami ini gak bener loh. Kok bisa nggak benar ini pimpinan? Kok bisa nggak benar begini loh? Yang namanya apa jenenge? Yang tadi yang dinawi habur itu jelas terusannya wala kadzalika fil aini al hadirah laisat abdiyah ilahi. Menurut saya sebagai penjamin kemanfaatan daripada BM yang nantinya ada dibolehkan latihan ru'yah itu harus sama takjil meskipun tidak di majlisil akdi. Ya itu bisa dianukan nanti tergantung katibnya itu, Jadi betul. Menangi gol kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yusiru qawluhu lam tusyahad bi annaha ay bi annal aina in syuhidat. Tsumma ghabat. Tadi kasusnya Kiai Musyafa. Nggih.
ingdal abdi annahu fi dzalika yajuzu lakin yusaratu lisihah kaunul akid mutadzakkiran li awsafiha. Seperti Pak Kiai Bayu tadi, halal akdi wa illa lam yasihha walakin mahalu hada fi ainin la tataghayyaru ghaliban. Takbir jenengan boten enten dalil dengan takbir saya. Cuman yang gini sama, ini sama. Dan tidak disyaratkan di sini soal takjilus sah. Ini coba dengan ini ada takbir atau ibarat ya. Jadi innama ujiza ala hiyari ru'ya itu ketika barang datang dunia kok nggak cocok. Ini baru ada iya indal kudri. Indah ta'aburu ru'yatin an-naf'a al-ajla bil-ba'i bitakjilis samani. Anak-anak. Apa? Ini loh. Ada iya. Makule anak-a itu sampai nanti. Iya. Loh, enggak harus ada syarat bitakjil dengan ini untuk melindungi penjual. Untuk melindungi penjual sehingga tidak ada jadi istilahnya dengan teki. Oh iya. Pembinaan gini kan dalam kalau kan tidak ada jenis sama. Terus orang main-main, kok sahabat aku pesen tekan kene, aku gak cocok, gak jadi. Itu kasihan makanya anaknya kita jenis sama. Gini ya, karena jenis siji akeh, ya, karena akeh. Jadi kita tetap memutuskan, ya kita tetap memutuskan dari pendapat yang banyak, yaitu bagaimana hukumnya jual beli online tersebut. Jual beli online bisa dikatakan dua akad, yaitu boleh salam dan boleh bek, asal beknya tidak ada goror. Nah, ngerti ya? Al-Fatihah. Kira-kira nih, kurang 10 menit, kurang 2 menit, 2 menit ya, dan saya makanya disambung setelahnya sholat, tasawur saya mau karek jawabi. Nah, nomor 2, ada kabar atau info tentang lembaga pendidikan yang di atasnya punya doktrin atau semacam instruksi yang termuat dalam file buku paket yang isinya melarang doa kunut, tahlilan, ziarah kubur. Sedangkan pengelola lembaga pendidikan di bawah itu mayoritas orang-orang Nahdiyin. Nanti bagaimana tahun ke depan si pengelola akan ganti ke generasi berikutnya yang mungkin sudah luntur tradisi Nahdiyinnya. Pertanyaan, bagaimana hukum melarang kunut, tahlilan, dan ziarah kubur bagi pucuk pimpinan di lembaga itu? Langsung B, bagaimana solusinya bagi pengelola pendidikan supaya tidak mengikuti doktrin seperti ini? Saya kasih sebentar lagi ya. Ini ketika itu ceritanya begini, saya, Kang Kaji Saroni sama Gus Moksin berada di Kemenak, ketemu dengan PLT Kepala Kemenak yang namanya Abdul Hamid. Nah, tonggone Pak Tirso. Nah, kan itu dia meresahkan dengan TPQ. Nah, TPQ yang di situ yang pucuk pimpinannya adalah orang PKS. Gitu katanya, Terus di situ ada buku panduan yang melarang doa kunut, tahlilan, dan ziarah kubur. Nah, gitu, Ini adalah ketika itu ini ada saksinya Kang Haji Saroni. Terus saya mau ngomong sama Ibat, terus lebono wae itu direkomendasi kalau TPK yang di atasnya itu adalah orang-orang PKS. Gitu, Nah, ini masalahnya di situ ada semacam imbauan atau doktrin dan pengajaran yang semacam itu. Pertama tidak saya masukkan, ketika itu saya dimarahi oleh Dr. Jamal. Lalu yo ngadilai, lu ini buat zaman lebok no. Lah urut nemu buku paket masuk no ini.
akhirnya saya masukkan gitu ge. Dan ada sepakat dengan Ki Badruddin itu ge. Nanti istilahnya bagaimana itu solusinya gitu ge. Ki Said ge, ini sholat dulu ya Said ge. Nah ge, monggo. Karena ya dan ya penting pengalihan tidak ada. Kemudian sekarang kita al-insan zaman zaman beragam. Itu sampai soalnya
pandangan orang ahli sunnah wal jamaah, khususnya orang Nahdliyin, bagaimana gitu? Ya saya kan ada, gitu. Ya monggo kayak gitu. Iya. Wala masjid, wala musala, itu melarang amalia Nahdlatul Ulama. Ya, nggih. Monggo ya saya. Ya, terima kasih. Ini kan isi masalah tentang isi yang dibedakan isi masalah tentang isi furu'iyah saja. Nah, sedangkan isi kita itu mura'atul isi furu'iyah, apa kan ada istilahul tapi istilah furu'iyah. Nah, sedangkan isi itu kan termasuk sunat. Nah, ini kok istilahnya si menyimpang atau menganjurkan si dari itu, berarti si mukhalafah sunnah. Kalau mukhalafah si sunnah ini sumber saya termasuk kategori makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhtilafu fil furu'i la yadurru wa huwa rahmatun liqauli sallallahu alaihi wasallam al-ikhtilafu ummati rahmatun rawahul Baihaqi wa mura'atul khilaf wal ahdhu bil ahwat mandubun inda kullin. Nah, berarti kan ini mura'atul khilaf itu sunnah, berhubung ekonomi menganjurkan khilaf ini apa furu'iyah mura'atul khilaf, berarti ini menurut saya itu hukumnya makruh. Terima kasih. Jadi menurut Said karena berbeda dengan kita itu hukumnya makruh ya sampean ya. Makruh hukumnya sampean. Makruh. Jadi hanya sebatas makruh berarti ya. Moga yang lain. Yang lain ya Kang Rukani monggo. Nggih. Tahlilan ziarah kubur kunut niku kan bos maklum sebagai amalan kita. Saiki kok ana wong nglarang ya mbakipun kala wau sampun menyimbang saking madhaibul arba'ah. Jawabipun layak juzu menika saking ahkamul fuqaha pisanan wong Nahdlatul Ulama do mabaksul masail nomor 1 masalahipun. Ma qaulukum fi qauli akadin minas sokabati amil ulama allati yantuk aqwal ahlil madhabib arba'ah banasatin bi anna hadzal qaulu dhaifun. Upamane kok ana pendapat kok kira-kira diakui itu dhaif, apa meneh iki wis menyimpang dhaif mawon boten angsal. Hal yajuzu amal bi Allah, jawabun la yajuzu, tidak boleh. Mohon boten mawon. Nah, gini supaya masyarakat itu tenang, layak jujurnya ini di dalam hukum apa? Sebatas makruh apa haram sampai gitu, ya? Boten nenten keterangane anatut tolibin ida tamassakal ahmi bimadhabin lazima muwafaqatu wa il al mutadid bimadhabil muayyanin minal arba'ati langgoiru. Qauluhu langwiru ainggoru madaibil arba'ah wa hadha idalam yatawan madabuhu fa in dawana jaza kama fitukfah wa nasuhu yajuzu taklid ulum minal aimatil bar'i wa kada min adahun liman hafidah menika boten angsal mung kata-kata layak juzu boten enten hukume niki dipadakno wontenipun hadis niki enten tapi kula mboten tulis, tak tulis tapi nanti ya. Masalu ahli baiti
masalu safinatin nuhin faman raqiba fiha naja wa man takhallafa anha ngoroko. Nek ancen gelem nek ning mlebu kono selamat, nek ora mlebu nek ning ngoroko. Niku hadis. Berarti tidak ada terjemahan tentang layak jujur itu apa, yang jelas layak jujur tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan bagi atasan untuk istilahnya melarang itu, gitu ya. Dan dengan layak jujur layak Said makruh, nah, kan gitu ya, makruh. Nah, yang lain Ustaz Bayu ada Nawi kurang tak tambahin niki. Hal yajibu alal muslimi atamadab bi akadi madabil arba aula. Jawabipun na'am, wajib bermadhab satu dari madhab ila engkal qala sallallahu alaihi wasallam itba'u sawadil a'zam walaman darasat madahibu bikratil a'imati ila madahibil arba'ati allatin tasorot itba'uha kana itba'uha itba'an bisawatil a'zam wal khuruju anha khurujun an sawatil a'zam. Niki kita harus mengikuti madhabil arba'ah, nak ora ndiknipun khuruj. Berarti satu adalah tidak diperbolehkan, dua adalah harus mengikuti sawatul a'zam. Kalau tidak mengikuti sawatul a'zam berarti khuruz anil madzhab, kan gitu nggih. Khuruz anil madzhab. Ngoten nggih. Karena istilahnya Pak Hamid tuh yang menemukan ya Abdul Hamid, bahkan nak sing ngatasi wong gak iso, nak sing ngatasi organisasi bisa. Contohnya seperti Jatman itu kan diatasi NU langsung mental hilang terus balut itu ya, karena diatasi oleh NU. Nah, gitu maksudnya. Kalau perorangan nggak bisa, kalau organisasi bisa. Nah, gitu oke, monggo. Oke. Ya, matur suwun. Sisi bahwa pelarangan ini tidak memenuhi syarat. Karena pelarangan ini tidak memenuhi syarat. Bila tadi sampun disandhangi kali Pak Yai Said, ini adalah bentuk furu'iyah. Ziarah kubur, kunut itu masyru', itu ibadahihim, khilafan ibadahihim. Yang lain juga melarang. Dan itu masih dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah 4 mazhab. Jangan dianggap itu sudah kurus anil madzhabil arba'ah. Itu masih 4 mazhab. Sing tidak menganjurkan untuk kunut itu juga dari Hanafiyah ada. Makanya Imam Syafi'i pernah tidak kunut di makbarahnya, dorihnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya lebih melihat bahwa pelarangan itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat dari pelarangan an-nahyu itu satu fi amrin mujma'in alaih. Memang harus dalam perkara memang bukan furu'iyah yang tidak disepakati. Itu baru boleh dilarang. Yang kedua yang dilarang itu adalah orang-orang NU yang mana meyakini itu sunnah. Jadi itu lain sapi tiqadil fa'il annahu mungkarun fa'inna malah itu. Wong kanggone kula panjenengan niki niku sunnah kok dilarang, enggak boleh dilarang. Keranten syaratnya amr ma'ruf nahi anil mungkar niku termasuk syaratnya yang dicegah, yang dilarang adalah orang-orang yang punya prinsip bahwa itu harusnya nggak boleh. Padahal kita orang NU itu bukan hanya sekedar ubah, tapi itu sunnah masyru', dan itu dilarang. Ini di Faidul Qadir. Lil amri wa nahyi syurutun muqarraratun fil furu' minha ayyakuna mujma'an ala wujubi au tahrimi wa ayyu'lama minal fa'il i'tiqadu dzalika halartikabi. Sudah diketahui sing dilarang wong NU sing menganjurkan kunut, sing menganjurkan ziarah kubur itu tidak sesuai dengan syarat nahi anil munkar. Jadi nggak boleh. Jadi kalau menurut saya itu tidak memenuhi persyaratan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau bahasanya ya Isa, kalau bahasanya Pak Rukani ya layak jujur, nggak boleh. Gitu ya, berarti satu makruh, dua ya layak jujur, terus tiga adalah tidak memenuhi syarat di dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena itu sunnah kok dilarang. Gitu ya, karena itu sunnah kok dilarang.
sunnah menurut ahli kita, ahli sunnah wal jamaah. Sekarang yang lain apa lagi? Oh gitu. Ini kemarin memang begini ya. Jadi pada dasarnya sing Kiai Abdul Hamid PLT Kemenak, pada saat itu dia masih jadi PLT Kemenak, kepala Kemenak ya. Ya langsung menuju Qiraati gitu loh. Ya, TPQ Qiraati. Yang melarang siapa? Anaknya Pak Dahlan. Dahlan adalah tokoh Qiraati. Itu dulunya adalah orang Muhammadiyah, berguru pada Y. Arwani. Kalau dia membuat TPQ Qiraati. Terus di Pati adalah banyak yang Qiraati itu. Nah tiba-tiba dari Bunyamin dan saudaranya ini, menurut Abdul Hamid ini ya, menurut Abdul Hamid itu dalam buku panduan melarang kunut dan ziarah kubur dan tahlil gitu ya. Nah, itu katanya terus kalau NU tidak bergerak terus bagaimana? Akhirnya kita punya inisiatif itu ya. Terus gimana? Nah, kula pribadi ketika niku memang yang gadah niku nggih organisasi di luar NU, ya. Maka sah-sah saja bagi mereka untuk mendoktrin keyakinan mereka bahwa subuh itu nggak ada yang namanya sunnah kunat, sunnah kunut, tidak ada yang namanya tahlil. Itu mukhtalafah ya, dengan hadis yang sama, cuma karena sudut pandangnya beda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda. Jadi ketika itu memang terjadi di lembaga-lembaga non-NU, pendoktrinan itu saya kira legal. Bisa dilihat di bawah. Ketika ada orang melakukan masjid untuk mazhab Hanafi misal, maka mazhab Hanafi tidak boleh, mazhab Maliki tidak boleh masuk. Kalau masuk ya harus ikut mazhabnya Abu Hanifah. Misal sholat subuh nggak pakai kunut, dia harus ikut ngomongnya nggak pakai kunut. Ya, ini deskripsinya masalah sudah jelas ya. Yang di atas itu sedangkan pengelola lembaga pendidikan di bawah itu mayoritas orang-orang nahdliyin. Nah itu kan tidak bisa dipandang karena apa? Karena yang punya itu Muhammadiyah. Yang punya Muhammadiyah. Orang NU kerja sama orang Muhammadiyah. Kalau mau ya harus ikut aturannya gitu. Ya itu nanti sosial nanti itu bagaimana solusinya? Ya solusinya untuk NU lebih. Jadi jawabannya jenengan itu nanti pada solusi. Lagi, ya. Ketika itu dari pemilik lembaga organisasi lembaga pendidikan yang memang pemiliknya itu Muhammadiyah kan sah-sah saja membuat aturan. Jadi gini, ini ada tambahan bahwa kronologinya ketika Pak Dahlan itu tidak ada perpecahan semacam ini. Ya. Ini perpecahan timbul setelahnya Pak Dahlan meninggal, terus Bunyamin sama saudaranya. Sehingga di situ ada jilid 5 dan ada 5 jilid dan 6 jilid, ya. Kan itu. Dan terus di situ ada yang melarang itu. Lah pada mayoritas di Pati khususnya ya, itu adalah mengikuti Qiraati. Tuh, ya. Nah, berarti dia itu memang apakah mendoktrin. Lah kalau kita sebagai orang nahdliyin nak didoktrin ngono itu lho. Nah, kan tidak boleh itu sama itu, ya. Ya yang tidak boleh siapa? Yang kita yang tidak boleh nak didoktrin ngono. Lagi ketika kita masih di lingkungan lembaga itu ya, maka kita tidak bisa mengintervensi. Lo tidak mengintervensi. Maksudnya gini kan tidak kita bisa menjustifikasi. Menjustifikasi dari orang itu terhadap orang-orang kita. Hukum ketidakboleh melarangnya itu tidak bisa kita lawan. Karena apa? Karena kita berada di dalam lingkungannya. Berbeda ketika kita di luar lingkungannya terus dilarang. Ya, monggo saya pikir Jamal.
Bismillahirrahmanirrahim. Kula nguwataken Mbah Yai Rohani. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita harus punya fanatisme Nahdiyah. Itu lembaga kita sendiri, masa kurikulumnya, softwarenya diserahkan orang lain yang bertentangan dengan ideologi kita. Wong yang punya kita sendiri lembaga itu, kita warga Nahdlatul Ulama, masa isinya tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Niki masalah madzhabul arba'ah nggih. Wa man lam yuqallid minhum wa qala ana a'malu bil kitabi was sunnah. Biasanya ghairuna itu slogannya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Mudda'iyan fahmal ahkami minhuma fala yuslamu bal wa muddi'un dhalun mudillun siyama fi hadzal zaman alladzi amma fihi al-fisqu wa kathrat fi ad-da'wa al-batilah li'annahu istadaru ala imadidin wa wadunahum bil ilmi wal amal wal adalah wal ittila' idlam yusma' li ghairihim kalamun hatta yazida alaihim aw yumathilahum fil ilmi wal adalah wal ihata bil ilmi arabiyyah wa aqwali sahaba wal usul wa tafsir wal hadis. Niki sedaya tengene tanwirul qulub nggih. Cara kula nggih niku wau betul lebih tegas mawon tidak boleh. Masa orang NU kok melarang warganya tahlilan. Dan nek tengene Riyadul Badi'ah sing kula beton iki termasuk maksiat al-fatwa bi ghairi ilmin. Mimma asil lisan al-fatwa bi ghairi ilmin. Lah, pengelola lembaga itu kan tinggal taklid dengan kebijakan atasnya. Jadi dia memberikan instruksi itu tanpa tahu ilmunya, atau dia takut. Ya, ini wae demo takut-takut lah apa. Dan dia demo kebenaran. Jadi menurut saya memang cocok yang tidak boleh tadi lah, jelas itu. Tidak boleh karena itu mukhalafah sebentar akidati ahli sunnah wal jamaah. Nggih. Iya. La yajuzu hamlun nasi ala ra'yin min ara'il fuqaha fi mas'alatin mukhtalafin fiha ma dama hunaka istihadun mu'tabar kama la yajuzu al-inkaru ala man yaqudu bi ghairi dzalika li'anna min syurutil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alla yakunal manhiyu anhu mukhtalafan fihi. Niku sore gak boleh. Tambah. Gak boleh. Nggih. Belum baca Pak. Nanti dulu. Belum baca takbir. Kalau ini mikir madorot bahaya, itu nanti berkepanjangan dengan anak cucu kita ketika kita sekolahkan di qiraati ngaji. Akhirnya anak cucu kita itu krono tidak mempunyai materi tambahan doa kunut, akhirnya ora iso donga kunut. Itu masadah itu. Masadah. Padahal kullu hizbin bima ladaihim farihun. Saya kira jawabannya tadi itu saya mengarah ke laya juzu atau tidak memenuhi syarat nahyu tadi. Itu, nggih. Dan ini loh, itu mau takbir esek, takbir di loh. Kalau tidak membaca takbir, ya tidak boleh. Ojo nanggapi kandang sekue itu lho, takbir foto, nek sing ngetokno perintah iku lho. Ojo muni ya nek ojo saiki diwaca. Oh, lha
Ya saya diwaca ki diwaca. Ora ngono saiki diwaca. Nah diwaca terus diwaca, ya. Wah, diwaca. Mohon maaf nih, berhubung tabelnya ini tidak saya tulis, tapi saya yakin betul. Aku raiso dalam forum ilmiah, sampai niki kudu ono takbire, terus sampai niki terus jelasno takbire, sehingga untuk mematahkan takbir-takbir yang sudah melarang itu. Jadi orang takbir nggak bisa, Monggo ya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Memang syarat boleh mengingkari itu adalah mujma' alaih keharamannya. Tetapi kita kalau sudah diikat dengan organisasi NU yang dasar khitohnya adalah memperjuangkan, melestarikan budaya Nahdlatul Ulama, ketika itu sudah menjadi program NU, termasuk adalah amalan-amalan NU kunut, tahlil, ziarah kubur, lembaga yang mengatasnamakan NU, maka hukumnya adalah wajib untuk mengingkari. Bukan karena itu adalah nasyari, bukan, karena terbentur dengan ikatan baiat NU. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pada saat baiatul aqobah, di antaranya adalah beliau mengatakan wala ta'su fi ma'ruf, wala ta'su fi ma'ruf. Dalam syarahnya dijelaskan suatu kebaikan ketika itu misalnya sunnah, ketika itu sudah di baiat maka hukumnya wajib. Karena itu berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu ubudul ubud. Misalnya majelis sedaya kan dari retorikoh ya. Itu sebenarnya adalah amalan-amalan sunnah. Tetapi kalau sudah ada baiatan maka hukumnya wajib, karena itu sudah ada ikatan. Maka kita yang termasuk di dalam Nahdlatul Ulama memperjuangkan itu. Kalau tidak ada ikatannya dengan organisasi tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah ada ikatan, misalnya suatu lembaga NU diamanati untuk mengajarkan, ternyata ada sebagian yang menyalahgunakan mengajarkan yang bukan NU, maka hukumnya adalah wajib bagi lembaga NU tersebut untuk mengingkari hal tersebut, karena berkaitan dengan fitrah, melanggar fitrah Nahdlatul Ulama. Bukan berarti melanggar syariat, bukan berarti menyimpang dari syarat, bukan, tetapi melanggar fitrah Nahdlatul Ulama. Maka jadi istilahnya Yipirto itu bertolak pada kalimah baiat. Nah, kalimah baiat itu jadi kan ketika tingkat kecamatan, tingkat ranting, ya tingkat MBC, tingkat ranting pun ada baiatan untuk mempertahankan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan hanya itu tadi harus memenuhi syarat, harus tidak boleh, terus ada yang makruh, ada yang istilahnya itu harus bermadhab. Terus sabarnya mau apa? Kan sabar mau apa? Itu nasihat. Nah makanya kita sudah sepakat semua bahwa bagaimana hukum melarang kunut, tahlilan dan ziarah kubur bagi pucuk pimpinan di lembaga itu adalah istilahnya tidak diperbolehkan.
bahkan wajib mengingkari, kan gitu kan? Wajib mengingkari itu ada di dalam takbirnya Yusufirdo, oke? Nah, bahkan ada makruh, hanya berarti nek kono kan dianggap di ngono seolah-olah istilah itu madhara, sedangkan itu tidak madhara. Gitu loh. Nanti seolah-olah orang Madura ya, orang Madura itu. Oke, gini loh. Orang Madura itu loh. Aku seperti maksudnya sampai ngerti dari ikhtilaful a'imah, ya istilahnya rahmatun kan istilahnya. Ya. Itu maksudnya di situ adalah furu'iyah di dalam ubudiyah, baik menurut Syafi'i, menurut Maliki, menurut Hambali, menurut Hanafi. Tetapi kita yang kita fokuskan adalah Nahdiyin. Nahdiyin adalah Syafi'iyah. Di dalam di situ, di dalam Bughyatul Mustarsyidin maupun I'anah, tapi taklid intiqalul madhab min Syafi'i ila Hambali atau ila Hanafi itu masih dimuliakan, masih difadilahkan mengikuti kaul-kaul dhaif. Itu tidak di situ ada. Contohnya sampai pelintang menggune Hanafi, sampai menggune Syafi'i itu begitu ada itu di dalam Bughyatul Mustarsyidin juga ada. Ya jelas kan ya? Kita lebih memilih Darul Mafsadah. Ya. Kita membahayakan karena kalau kita jangan kowe ora ono endo silakan enggak apa-apa. Oh itu masih fitnah. Itu loh, memang harus begitu caranya, cuman kita itu membaca secara umum apakah itu ya juga tidak termasuk sunnah. Ya termasuk sunnah wong ekonomi manggal istilahu fil furu'i laya guru galuya rahmatun liqauli sallallahu alaihi wasallam al-ikhtilafu ummati rahmatun wa murad ila ahwat mandubun wong nek tulis khilaf berarti nek kono ya ora mandub nek ora Gonje kula sambung. Nggih. Kula sambung. Nggih, monggo disambung. Pisanan. Istilah kita itu kepengen berjuang wae nanti fanatik. Nah, orang fanatik, tidak fanatik di dalam kitab fikih apapun namanya kunut mesti sunnah abad. Kalau Anda tinggalkan tetap kamu akan harus ditambal dengan sujud sawi. Kan gitu. Lah terus sampai cari-cari pelajaran Allah melu kana Allah rapopo itu kowe lah kudu kaku. Nggih mbok ngaten. Mereka menganggap amalnya kita ini sesat. Gitu loh masalahnya. Orang tadi lazarah kubur mereka itu sesat. Bukan memandang kehidupan saja. Mesinnya ya sampai kono ya. Stop. Nggih. Pak. Ya monggo. Penggini pertanyaan ini kan bagi pucuk pimpinan. Tetapi kan pelakunya mengikuti kaidah an-nafsu awsa'u minal fardi. Terakhir ini kalau sunnah itu wala yalzamu bisuro, ini pelaku. Di sini ini adalah wala yalzamu bisuro. Oh, ngono. Kalau pelakunya monggo pelaku. Lah ini yang Jaya. Wes. Yang ngono Jaya. Udah, kone NU becekel kaya ngono ya ajur. Ajur lah, yang ngono ya. Ya, yuk. Lah itu justru contohnya melarang kunut. Padahal itu pengikut dari Syafi'iyah. Gitu nih. Tambahan nih. Leres ikhtilafu ummati rahmatun. Niku leres. Sing boten leres niku nglarang amalia. Berarti piyambake niku
orang rekso perkhilafan ning malah memaksakan. Dan ini kita sudah tenangsal bener ikhtilafu rahmati murakatul khilaf itu sunnah. Lah pahamu ngono padha ae. Awakmu padha ae. Memahami kita apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi prakteknya melarang berarti dari golongan kita bijur wong ya ulang iku gak apa-apa iku ngono. Kita ya monggo. Jadi memang memahami kita itu kudu jernih. Orang kok ngono cara. Ngeten nggih, saya bawa di sini kitabnya Mbah Ali Maksum, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya juga bawa kitabnya Mbah Hashim tentang Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ ada dasar tahlil. Kalau Mbah Ali Maksum kan bon maklum. Lah masalah muraatul khilaf, dawe Pak Kyai Sabar wau contone Baiul Urbun, oh Syafi'i gini, Hanafi gini, ngoten niku niki masalah akidah Nahdlatul Ulama. Kita kembali kepada Kiai Pirsa mawon. Ini kita punya tanggung jawab Jam'iyah Diniyah Nahdlatul Ulama. Saya pengurus wis tau dilantik di BIAT. Ya, wis di BIAT sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Pirsa tadi. Kan ngoten ya. Lu nek sampai keluar apa? Tidak apa-apa. Ya. Ya. Wajib meluruskan. Ya, mengirim nota protes kepada yang mengalami. Ya. Ya. Sekarang ya. Bagaimana hukum melarang kunut, tahlilan dan ziarah kubur bagi pucuk pimpinan di lembaga itu adalah tidak diperbolehkan, bahkan wajib diingkari, ya, karena tidak memenuhi persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya, Al-Fatihah. Iya, ya, kelas siji, ini solusi ya. Bagaimana solusinya bagi pengelola pendidikan supaya tidak mengikuti doktrin tersebut? Nah, gitu ge. Bagaimana? Coba dimohon supaya menghormati ikhtilaf atau menghormati ikhtilaf terus ya. Iya, gitu loh. Gua mohon. Gak gini loh kan, sampai ini paham soalnya lah. Wong-wong kita itu sekarang dikasih doktrin itu dari Sabiyah untuk kembali ke apa itu namanya Wahabi, ya. Baik paham namanya, ya. Bila madhab, ya, sampai ada lo bila madhabin. Orang kok ikhtilaful a'imah kok sampai mangga bila madhab. Oke, ngono. Lah kayak terus solusinya biar supaya orang-orang itu tidak digloboti sampean yang terpengaruh apa mereka sing guru-guru TPK pendidikannya rendah-rendah. Ngono lho maksudnya. Solusinya bagaimana? Ya. Ya. Kembali pada pokoknya. Karena kita ini mengikuti Al-Quran hadis dikembalikan. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini harus ittiba. Wonten ahkamul fuqaha hal yajibu ala muslim tamadda bi akhatilabaan aula maknane na'am yo. Wa bi qaulihi anah qala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu itba'ul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Harus kembali pada aturan agama. Mohon kata mawon. Jadi istilahnya ya kira catatan seperti yang sudah tahu kasus ini dan kebutuhan. Kan saya kira kalau untuk solusi itu mungkin biar nanti dari saya tahu kasusnya dari Suriah dan nanti dia mau lah. Saya saja sama Kiai Sabar, saya kan pelaku. Pelaku ini Pelaku, saya pelaku.
Jadi menurut saya solusinya kembali kepada fitoh nahdiyah alal madzahibil arba'ah secara teori, secara praktek keluar dari kurikulum itu kembali ke kurikulum yang memperbolehkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak mungkin kita mengubah mereka punya kebijakan sendiri. Kita harus kembali kepada fitoh nahdiyah. Yo, sabar. Gue nek bar diputusno nanti Pak Kiai Sabar ngirim ke semua lembaga pendidikan. Dan saya kira itu solusinya. Kembali kepada madzhabul arba'ah fitoh nahdiyah. Karena itu secara normatif, tapi secara praktis keluar dari situ kembali kepada fitoh yang lama yang memperbolehkan ziarah kubur, kunut, tahlilan dan lain-lain. Ini solusi, solusi udah ngatur terus mas. Ketika terus, otomatis mereka terus kita sampai dikira lembaga bikin muslimah sampai bolak-balik urutannya ya. Kok pimpinannya kene kuku kan dari mengikuti wong Muhammadiyah atau Wahabi lho. PKS Wahabi, piye kok amen iku ae sing bakat iku sapa? Wah, ora piye lho. Ya, jadi ini pelaku itu namanya yang melaksanakan di Gadol, ya, sama Kiai Sabar. Nah, ini pelaku, ya. Jadi dia bagaimana solusinya? Harus hengkang dari situ dan mengikuti madzhabul arba'ah. Itu ya? Sama ya? Yang memperbolehkan, yang menganjurkan itu. Ya. Nah, istilahnya kita hengkang dari lembaga itu dan pindah ke lembaga yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah. Solusinya kembali ke jilid 6. Nah, gitu. Nah, itu Bon. Moga-moga. Nah, begini Bapak-bapak. Jadi keputusan hukumnya ngoten niku wau, tapi perlu teknis. Ya. Teknis itu karena yang membawai TPQ dan Madin itu adalah TPQ itu adalah muslimat, maka kita rekomendasinya kepada muslimat cabang, ya, dengan dasar keputusan yang telah kita bahas. Nanti muslimat akan koordinasi dengan TPQ yang menganut tersebut, karena yang ada larangan itu yang memakai 5 jilid, bukan jilid 5, beda ya. Yang memakai 5 jilid, bukan jilid 5 atau jilid 6, bukan. Tetapi yang memakai 6 jilid itu masih sesuai yang dulu. Tidak ada larangan tentang masalah kunut dan tahlilan, nggak ada. Tetapi yang memakai 5 jilid itu bukunya ada larangan. Nanti bisa dicek TPQ-nya itu pakai 5 jilid atau 6 jilid. Ya, jadi beda 5 jilid dengan jilid 5 itu beda. Begitu juga 6 jilid dengan jilid 6 itu jauh berbeda. Jadi sistem ini nanti kita kembalikan kepada muslimat. Takdirnya kan nonton kan? Nah, biar muslimat nanti yang koordinasi dengan PC dan pengurus di tingkat kecamatan. Jadi yang jelas kasus itu di Kertomulia ada 6 jilid, ada 5 jilid, ya. Sekarang ada itu, jadi kan karena roh, ya. Jadi nomini Kertomulyo itu ada 6 jilid, ada yang 5 jilid. Ya, jadi ya. Jadi itu istilahnya begitu ya. Ya, gitu. Maka apa yang ada ditambahkan oleh Kakak Sidaroni itu adalah pindahnya dari 5 jilid ke 6 jilid, gitu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ya.
istilahnya baksul masail, perlu saya sampaikan untuk dialog IASMI ya, nanti untuk bulan Rabiul Awal itu di Guyangan ya, di Masjid Guyangan gitu ya. Untuk itu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, mugi kanthi acara baksul masail punika angsal keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Adicara ingkang kaping gangsal nggih penutup saderengipun penutup niki doa badhe dipimpin oleh Bapak Kiai Sukani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa li sadatina ashabi rusulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik subhanaka la nuhsi sanana laka anta ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minin wal muslimin ya minhum ya Allah. Allahumma nas'aluka al-'afwa ya Allah. Allahumma taqabbal wa baligh wa aslim misra sayyidina qarana min al-Qur'an malalna wa masallaina wa masaddaqna wa hadiyatu wasilah wa rahmatan nasila barakatan samila ila qadri rabbina syafi'ina radhiyallahu sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji ummahatil mu'minin wa dhurriyyati walidayhi ta'ibat birasulillahi min tabi'atin bisan yaumiddin abina adam wa ibn hawa bi amsali siti wa solihin ulama musannifin mufassirin muhaddisin wa abrar muqarrabin wa sa'iril malaikati ajmain asyal khusun awliya ajmain minal aqtab husnu qabab kal jabar dal sultan al syekh qadiri jilani wa ila qadri jami'a rawahi masyaikhina wa masyaikhina walina jami' arwahi abaina wa ummatina musallila man tukirat asmu fi hadhil khalaqah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi fapanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi fapanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi fapanhum. Allahumma innal muslimina fajr sanin wa innal muslimat fajr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka fiqhan wa siyadatan fil ilmi wa kifayatan fil rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badan wa taubatan qabla al-maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dahu wa la nadri ila al-wajhil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana damban ila ghafarta wa la hamman ila farsa wa la hajatan ya laka ridha ila qadaita wa yasarta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saderengipun majelis kita kula tutup lang kemien bepilih wonten lintah-lintunipun kula atur kula pribadi nyuwun ngapunten ingkang sakata-katipun. Akhiripun majelis punika kula tutup kanthi wasan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.